Halo Sobat Dosen Kepo, kepo dikit boleh dong? Seneng banget rasanya bisa nyapa kalian lagi. Silakan duduk yang paling nyaman, rileks aja, dan yuk kita nikmati ulasan edukatif ini sampai habis. Oh ya, pastikan sambil menyeruput secangkir kopi hitam gayo yang masih panas ya, biar obrolan kita makin mantap. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari di rumah. Topik ini kita angkat dari berbagai riset dan literatur, yaitu soal evolusi pola asuh, alias parenting dari masa ke masa. Nah, sebagai pembuka nih, izinkan saya membawakan satu pantun dulu ya. Ke pasar baru membeli kain, kain dijahit menjadi baju. Zaman berubah tak seperti yang lain, mendidik anak butuh ilmu baru. Cakep! Jujur aja nih, sebagai dosen yang juga kebetulan seorang orang tua, kita tuh sering banget ngerasa kebingungan ngadepin anak zaman sekarang. Jadi, lewat ulasan kali ini, mari kita bangun dialog santai lintas generasi. Anggap aja ini obrolan asyik antara dosen dan sesama orang tua tentang betapa krusialnya kita buat benar-benar dengerin dan memahamin anak-anak kita. Oke, mari kita selami topik ini dengan satu analogi yang menurut saya sih indah banget ya. Membesarkan anak di era modern ini tuh ibaratnya menjahit baju tua dengan kain modern. Maksudnya gimana tuh? Gini, kita sama sekali nggak perlu membuang baju tua kita. Baju tua di sini adalah nilai-nilai ketahanan, rasa hormat, dan kedisiplinan luar biasa yang udah diwariskan sama generasi pendahulu kita. Tapi, kita perlu memadukan dan melengkapi baju itu dengan kain modern, yaitu pendekatan yang jauh lebih fleksibel, komunikatif, dan pastinya penuh empati, karena memang itulah tuntutan zaman sekarang. Coba kita lihat deh, perbedaan mendasar dari dua era ini. Penting banget loh buat kita memvalidasi sudut pandang orang tua zaman dulu. Kalau kita lihat ke belakang, orang tua masa lalu tuh sering banget mempraktekkan apa yang bisa disebut sebagai pengorbanan bisu. Mereka terkesan kaku, tegas, tapi hey, itu bukan berarti mereka kurang kasih sayang. Justru sebaliknya, buat mereka, cinta yang paling dalam itu ditunjukin lewat kerja keras dan pengorbanan nyata secara diam-diam demi masa depan anaknya, bukan sekedar lewat kata-kata manis. Nah, ini beda cerita nih sama masa kini yang emang sangat berfokus pada ekspresi emosional, di mana kita sebagai orang tua modern berusaha banget secara lisan untuk nunjukin rasa sayang dan memvalidasi emosi anak. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita intip dari kacamata data akademis? Ada satu studi menarik banget nih, studi 3 generasi dari jurnal internasional Journal of Environmental Research and Public Health oleh Garcia dan kawan-kawan. Riset ini benar-benar ngebuktiin adanya pergeseran global loh. Jadi, dari generasi kakek nenek kita, turun ke generasi kita sebagai orang tua, sampai ke generasi anak-anak sekarang, tingkat ketegasan atau penggunaan hukuman fisik itu grafiknya menurun drastis. Sebagai gantinya, kehangatan emosional dan pendekatan lewat ngasih alasan yang rasional, justru grafiknya makin naik tajam dari generasi ke generasi. Sekarang mari kita lihat wujud nyata data tadi di keseharian kita di rumah. Pola komunikasi itu udah bergeser jauh banget Sobat Kepo. Dulu, yang namanya komunikasi, ya sifatnya cuma satu arah. Anak dididik secara ketat buat patuh, pokoknya nurut aja. Dikasih perintah, wejangan, dan nyaris nggak ada tuh ruang buat diskusi. Tapi di era sekarang, komunikasinya berubah jadi diskusi terbuka dua arah. Orang tua masa kini tuh, ya kita-kita ini, lebih suka memposisikan diri sebagai teman atau bahkan bestie buat anak kita. Kita tukar pikiran secara terbuka dan sangat menghargai ruang berekspresi mereka. Lanjut ya, mari kita kontraskan fokus dari isi pembicaraan itu sendiri. Kalau kita lihat sejarahnya, obrolan orang tua zaman dulu itu kan fokusnya di aturan disiplin yang ketat dan pastinya soal prestasi akademik. Pendekatannya konvensional banget. Makin cemerlang anak di kelas, makin diapresiasi. Dapat ranking berapa? Gitu kan? Sebaliknya, fokus vital dari parenting modern sekarang tuh beralih total ke kecerdasan emosional dan kesehatan mental. Obrolan kita saat ini tuh lebih dirancang buat mastiin batin anak kita sehat dan perasaannya tervalidasi dengan baik. Tapi, coba diperhatiin ironi luar biasa dari parenting zaman sekarang ini. Kita saat ini emang jauh lebih terbuka dan lebih ekspresif. Kita udah pintar gimana cara nenangin emosi anak. Tapi di saat yang sama, sadar nggak sih kalau kita terus-menerus bertarung ngelawan musuh besar di dalam rumah kita sendiri? Yap, apalagi kalau bukan distraksi digital. Maksudnya, hati kita tuh pengen hadir seutuhnya buat anak, tapi mata kita sering banget curi-curi pandang ke layar HP. Nah, inilah yang jadi tantangan unik buat orang tua modern, sebuah poin penting yang banyak banget disoroti di berbagai literatur masa kini. Niat kita emang udah luhur banget, kita pengen ada momen ngobrol dari hati ke hati, kita sadar betapa pentingnya memvalidasi perasaan anak yang lagi galau. Tapi sayangnya momen-momen krusial yang menuntut keintiman ini malah sering dirusak cuma gara-gara notifikasi handphone yang tiba-tiba bunyi. Pada akhirnya kualitas kebersamaan menurun dan komunikasi dari hati ke hati pun jadi mandek.
Biar hal itu nggak kejadian terus, ini dia beberapa tips praktis yang bisa langsung kita praktikkan di rumah buat menghindari distraksi gadget. Pertama, coba deh simpan HP Anda di ruangan lain pas anak mulai mau cerita. Kedua, jaga kontak mata secara penuh sama mereka. Ketiga, kita bisa loh netapin jam khusus, bebas layar di rumah buat semua anggota keluarga. Dan terakhir, jadilah pendengar yang aktif tanpa megang gadget sama sekali. Karena logikanya sederhana banget. Gimana mungkin anak kita bisa ngerasa benar-benar didengar kalau mata kita aja masih sibuk menatap layar? Kalau misal gangguan HP-nya udah sukses kita singkirin nih, terus gimana cara mulainya? Nah, ada 3 langkah sederhana buat nyiptain ruang emosional yang aman dan nyaman buat obrolan ini. Langkah 1, posisikan diri Anda sebagai teman yang suportif. Langkah 2, pas anak lagi ngomong, dengerin aja dulu, jangan langsung dipotong apalagi dihakimi. Langkah 3, validasi perasaan mereka. Coba deh bilang, ibu ngerti kok kenapa kamu ngerasa kecewa. Kalimat kayak gitu tuh jauh lebih berdampak positif daripada kita cuma bilang, udahlah gitu aja nangis. Jadi, kalau kita bawa semua poin obrolan tadi jadi satu kesimpulan, pada akhirnya, ini tuh bukan ajang kompetisi tentang generasi mana yang cara didiknya paling hebat. Bukan itu poinnya. Tugas sejati kita sebenarnya adalah mengambil ketahanan, ketangguhan, dan rasa hormat yang udah sukses ditanamin sama generasi masa lalu merajutnya bersama empati, keterbukaan mental, dan komunikasi yang hangat khas generasi masa kini. Keseimbangan inilah yang bakal nyetak anak-anak yang tangguh secara mental, namun juga stabil secara emosional. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung ulasan kita nih. Sesuai janji, saya punya satu pantun penutup lagi buat Anda. Dengerin ya, memancing ikan di sungai dangkal, ikan dibawa ke dalam sampan. Mari bangun SDM yang handal, mulai dari pelukan dan sapaan. Cakep. Nah, ini ada pertanyaan refleksi buat Anda hari ini. Gimana sih cara Anda bakal ngeluangin waktu secara penuh buat anak Anda hari ini? Bener-bener tanpa melihat layar. Terima kasih banyak udah menyimak ulasan ini dari awal sampai akhir sahabat dosen kepo. Jangan lupa untuk subscribe dan share link ulasan ini ke yang lain ya kalau dirasa bermanfaat. Mari kita terus jaga keutuhan bangsa dari Sabang sampai Merauke dan bersama-sama mendidik generasi masa depan buat jadi SDM yang unggul. Sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.